Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami tentang modifikasi perilaku. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Bu Erni Siregar, Feryani Tutiriska, Irfa Rofiatul Mila, Nadia Fahirani, dan saya sendiri Nurul Triandari. Next. Untuk outline presentasi kami kali ini yaitu mengenai modifikasi perilaku. Yang pertama berdasarkan tingkat pengetahuannya atau knowledge, yang kedua berdasarkan sikap atau attitude, dan yang ketiga berdasarkan praktik atau tindakan. Selanjutnya, modifikasi perilaku berdasarkan tingkat pengetahuan atau knowledge. Yang pertama itu tahu atau know. Ini contohnya seperti mengingat apa yang dipelajari sebelumnya. Contohnya mengetahui dan mampu menyebutkan ciri-ciri klinis yang khas pada penderita diabetes mellitus. Lalu selanjutnya yaitu memahami atau konferensian seperti kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Contohnya dapat menjelaskan kandungan zat gizi makro pada buah pisang seperti energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi atau application, di mana kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real atau sebenarnya. Contohnya, seorang ahli gizi dapat melakukan perhitungan nilai IMT sesuai rumus berdasarkan berat badan dan tinggi badan aktual pasien. Lalu analisis atau analyze, di mana ini kemampuan untuk menjabarkan materi suatu objek ke dalam komponen-komponen. Contohnya seperti ahli gizi rumah sakit dapat menjelaskan alur penyelenggaraan makanan dengan menggunakan diagram alur yang ada. Oke, selanjutnya sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Contohnya, ahli gizi membuat formula biskuit PMT untuk ibu hamil yang cake berdasarkan riset dan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian atau justifikasi terhadap suatu materi atau objek. Contohnya, seorang ahli gizi di puskesmas mampu memberikan penyuluhan terkait perbedaan marasmus dan kwashiorkor pada anak, serta penyebab terjadinya KEP tersebut. Next. Kedua, modifikasi perilaku berdasarkan tingkat sikap atau attitude. Pertama, menerima atau receiving. Orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Contohnya, peserta penyuluhan menyimak dengan baik materi mengenai anemia yang sedang diberikan oleh ahli gizi sebagai penyuluh atau narasumber. Nah, untuk merespon atau responding, memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah indikasi dari sebuah sikap. Contohnya, peserta workshop gizi mampu mengerjakan soal pretest dan posttest secara baik. Selanjutnya dijelaskan oleh Bu Erni Siregar. Menghargai atau following, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Contohnya, mengajak teman atau komunitas ibu muda untuk mengikuti workshop pembuatan MPASI yang tepat. Bertanggung jawab atau responsibel, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi. Contohnya, seorang ibu yang mengambil keputusan untuk program bayi tabung dan melakukan transfer embrio. Selanjutnya, 3. Modifikasi perilaku berdasarkan praktik atau tindakan. Yaitu 1. Responden terpimpin atau guided response, yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar, sesuai dengan contoh merupakan indikator tingkat pertama. Contohnya, seorang ibu dapat membuat olahan masakan sayur bayam dengan tahap cara memasak yang sesuai sehingga tidak mengurangi kandungan gizi bahan makanan. Mekanismenya, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu telah menjadi sebuah kebiasaan
maka dia sudah mencapai praktik tingkat kedua. Contohnya, seorang pasien konseling gizi sudah dapat menjalankan pola makan yang tepat sesuai anjuran konselornya untuk tidak mengkonsumsi nasi lebih dari 1 centong. Next, dilanjutkan. Dia. Selanjutnya yang ketiga ada adopsi atau adoption. Adopsi adalah praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan tersebut sudah dimodifikasikannya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Contohnya, seorang ahli gizi dapat memberikan variasi menu makanan cair bagi penderita stroke dengan terpasang NGT sesuai kebutuhan kalori per hari pasien. Ya, sekian pemaparan tugas dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.